Karena menemukan informasi di Instagram dari akun Creativox ya, Creativox yang memiliki judul Menag ungkap Prabowo berniat bangun kampung Indonesia di Arab Saudi. Oke. Ini sekitar 11 jam yang lalu ya sahabat Star. Kenapa tiba-tiba balelo? Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana untuk membangun sebuah kampung Indonesia di Arab Saudi. Emang bisa? Oke lah, baca dulu beritanya. Kampung ini nantinya nggak cuma diperuntukkan bagi jemaah haji Indonesia, tetapi juga untuk jemaah umroh dari negara lain. Menurut Nasaruddin, wacana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, sekaligus menghemat anggaran. Meskipun ia tidak merinci lebih lanjut tentang bagaimana penghematan tersebut akan dilakukan, Prabowo juga berfokus untuk membuat penyelenggaraan haji 2025 lebih tertib dan efisien, serta berharap ada pelaksanaan haji berikutnya bisa dijadikan model yang lebih baik. Selain itu, biaya haji 2025 diperkirakan akan turun meskipun besarannya baru akan diputuskan setelah rapat di DPR pada akhir Desember 2024. Ini udah mau akhir Desember, Pak. Udah. Jadi keputusannya gimana? Kalau turun jadi 10 juta, anak maksakin ya nabung. Nah, sahabat saya, yang lebih menariknya itu ada komentar dari netizen ya, Mi Kamiludin, semoga hal baik dimudahkan, sedangkan hal yang kurang baik dapat ditelaah dan dirumuskan kembali. Amin. Amin, 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 amin. Jadi ada juga komentar yang menarik dari Iki Biasa. Beliau tahu kalau Dajjal bentar lagi muncul, makanya adain program di Saudi sekalian nyelipin rumahnya juga nanti. Sudah. Emang bener ya sahabat saya, karena dua kota yang tidak akan kedatangan Dajjal itu hanya Mekah dan Madinah. Jadi kalau misal kalian punya investasi atau misal punya uang berlebih, belilah departemen atau misal bidang tanah di sana. Biar pas Dajjal datang kita bisa langsung terbang ke sana. Jangan lupa Hana nebeng. Hai sahabat Sal. Tapi setelah Hana searching ya, ternyata wacana adanya kampung haji Indonesia ini bukan sesuatu yang baru ya sahabat Sal. Itu kan beritanya 11 jam yang lalu ya. Ternyata pada 14 Februari 2024, yaitu sekitar 11 bulan dari sekarang gitu kan. Ada berita dari antara news.com yang bilang Raja Arab Saudi restui Anies bangun kampung haji Indonesia jika menang pemilu. Benarkah? Berarti ini positifnya mungkin Presiden Prabowo mengambil ide dari saingannya, ide yang baik dari saingannya untuk diterapkan. Ini positif ya gitu kan. Dan kalian yang merasa oh ini bagus, ini ternyata bukan ide satu orang ya sahabat style gitu. Jadi setelah Bahana baca kumaha caranya bisa menghemat anggaran dengan adanya kampung haji Indonesia di Arab. Jadi kumahanya ngomong teh. Jadi kan katanya dengan adanya kampung haji Indonesia di Arab itu bisa menghemat anggaran gitu kan. Jadi bisa mengurangi biaya haji gitu kan. Kumaha carana cenah. Kalau misalnya kata si Antara News yang waktu diberitakan sama Pak Anies ini, jadi Raja Arab Saudi akan memberikan hak pakai tanah untuk didirikan kampung haji Indonesia gitu. Jadi untuk kegiatan ibadah haji dan umroh gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak dikasih sebidang tanah, dibangun hotel atau dan lain sebagainya gitu. Jadi gimana caranya bisa menghemat? Jadi kalau misalnya jemaah haji dan umroh yang mau ke Arab, mereka tuh hanya tinggal bayar ongkosnya doang ya sahabat style. Jadi gitu ya caranya. Karena apa, penginapan sama akomodasi sudah ditanggung sama kampung Indonesia yang ada di Arab. Jadi ibaratnya tuh kita tuh pulang kampung ke negara orang gitu. Jadi untuk biaya kita nggak usah nyewa lagi hotel, nggak usah nyewa lagi kendaraan dan lain sebagainya, karena itu sudah ada di kampung ini, kampung Indonesia yang ada di sana gitu. Penginapan, makan, visa lebih murah, jadi bisa ditekan sehingga 90% gitu. Jadi karena memang konsepnya sama seperti
tinggal di kampung sendiri, yang itu yang Hana jelaskan ya. Jadi cuman bayar ongkos doang, sisanya makan dan lain sebagainya. Di situ ada orang-orang Indonesia yang siap masakin buat kalian. Ada tempat tidur yang tinggal dipakai gitu kan. Ada akomodasi yang tinggal jalan gitu. Jadi memang hematnya tuh bisa sampai 90%. Ini sih Hana setuju ya, setuju banget gitu. Setuju banget pokoknya mah. Terus kalau misalnya kan tadi kata Creative Fox gitu kan, selain untuk jemaah haji dan umroh Indonesia, ini bisa dipakai untuk negara lain ya, yang mau umroh mungkin, yang mau haji gak kebagian tempat tinggal dan kebetulan kampung Indonesia kosong gitu, bisa mereka nginep di situ dengan biaya yang nanti dipakai untuk uangnya yang dipakai dapat juga jadi salah satu pemasukan negara kita, ya nggak sih? Keren juga sih pemikirannya. Kenapa gitu nggak bikin kampung Indonesia di seluruh dunia gitu kan? Biar apa? Biar kita juga bisa ikut melestarikan budaya, makanan dan lain sebagainya, dan bisa juga merekrut gitu loh, merekrut warga Indonesia daripada jadi TKW, mendingan memakmurkan si kampung Indonesia yang ada di seluruh belahan dunia. Dan ini pun kampung Indonesia atau kampung haji Indonesia itu terinspirasi mungkin ya, cek Hanama, terinspirasi dari kampung Arab yang ada di Indonesia. Ya nggak sih? Karena Hana juga liar, kenapa di Indonesia ada kampung Arab gitu kan? Kok bisa gitu? Kumaha Bapak RT, Bapak RW nah gitu kan? Hana rada liar, dan akhirnya Hana ini ya nyari tahu gitu kan. Ternyata kampung Arab di Indonesia itu memang diizinkan ya sama pemerintah karena adanya pedagang Arab yang diperbolehkan menetap di Indonesia. Hal ini terjadi karena Kesultanan Palembang merasa dibantu dengan adanya perdagangan yang dilakukan oleh pedagang Arab. Berarti ini memang balik lagi ke zaman sejarah di Selat Sunda, itu pusat perdagangan katanya kan, Palembang tuh. Jadi memang tujuannya orang Arab kan berdagang, selain jualan saffron mungkin ya, korma dan lain sebagainya, mereka juga nyambi sambil menyebarkan ajaran Islam ya sahabat Star. Dan dari situ mungkin kebetulan karena mereka dekat sama Palembang atau di daerah Palembang, Raja Palembang merasa, Kesultanan Palembang merasa terbantu, dan akhirnya gak suatu cicing di dia gitu kan, cik orang Sunda mah. boleh ini nih, ada sebidang tanah mau dibangun rumah atau mau dibangun toko boleh gitu kan. Jadi nanti saudara-saudara kamu tinggal ngirim barang ke sini. Jadi ini mungkin menurut Hana karena adanya romantisasi gitu kan politik dan ekonomi antara Indonesia dan Arab, sehingga kampung haji Indonesia itu bisa diizinkan sama Raja Arab Saudi. Terlebih kan Indonesia terkenal dengan negara Islam terbanyak di dunia ya, warga negara Islam terbanyak di dunia, meskipun tidak 100% semuanya muslim ya, dan Arab aja kalah gitu yang punya Mekah gitu kan. Jadi ini memang kembali berhubungan sama politik dan ekonomi. Jadi mungkin dengan adanya kampung haji di Indonesia, mereka tidak harus jauh-jauh beli cengkeh ke Indonesia gitu kan, karena memang ada supplier tetap, atau beli bawang Sumenep gitu untuk jauh-jauh teuing gitu kan. Dan beri rempah-rempah yang kaya banget di Indonesia tuh akan lebih memudahkan orang-orang Arab untuk akses mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi memang diizinkan ya sahabat Stal untuk untuk proses kayak apa ya disebutnya tuh, integritas teuing lah namanya disebutnya pokoknya mah proses kependudukan dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya Hana boleh berpendapat, ini mungkin karena mereka sudah lebih dari 5 tahun berada di negara kita ya, jadi mereka juga dapat sertifikat naturalisasi, dan ketika anak incunya lahir di sini ya udah jadi warga sini, dan akhirnya keterusan lah menjadi kampung Arab. Nyambung gak sih? Ya gitulah intinya mah. Jadi kalau misalnya ada kampung Arab, kampung apapun yang ada di negara kita tuh memang diizinkan ya, bukan mereka tiba-tiba bikin didinya baik, yang penting mah boga duit gitu, bikin lahan, bikin bangunan. Enggak, memang diizinkan ya sahabat Sta. Sehingga akhirnya mulai dari Palembang kan dia menyebar sampai ke, ada banyak lah ya, ada di Jakarta juga, ada di Bogor juga kan, ada di Surabaya gitu kan dan lain sebagainya. Dan Hana juga berdoa nanti untuk kampung haji Indonesia atau kampung Indonesia di seluruh dunia juga akan ada di mana-mana gitu. Sekian informasi untuk sekarang, mungkin bermanfaat atau mungkin menambah wawasan. Stay tune. We'll be back after this break.